Sir gobang gosir sir, gula-gula Jawa wah. Sir boleh naksir sir, kalau abang suka. Ini udah perasaan udah kagak enak nih, masalah udah mulai goyang banget tuh panggung kan. Nyanyi udah goyang, kitanya udah goyang, panggung goyang juga kan. Coba gitu goyang bener jebol. Barbie abis boxing sama saya langsung MRI dia. Karena dia sering kena sepukul kepalanya sama saya. Di atas ring itu tuh udah bergemuruh di otak kita nih dengan teriakan orang-orang, teriakan tim kita kan kayak pelatih coach segala macam. Gitu ya. Tonjok ini. Wah, itu semua tuh ngumpul di sini nih. Sedangkan malah kita udah nggak bisa dengar macam-macam. Makanya dulu apa yang saya bisa tonjok saya tonjok. Makanya saya dibilang lu kayak tarkam gitu, tarung kampung. Kita ukur berat badan, timbang badan lah. Ya, timbang badan. Itu dia lebih berat 10 kilo dari saya. Tergantung. Keluar. Kalau ada cari satu untukku. Kalau di kafe gitu ya sistemnya sawer ya. Sawer. Tapi ada yang ngeluarin 2000-an. Ada. Makanya Jadi lama ya. 2000 lecek mula. Gua nih 2000 dari mana? Ini kok 2000 uang baru ya. Udah lecek mula. Aduh. Kadang ya bukannya mau munafik enggak kebayang lu secantik ini suara bagus di sawernya 2000-an. Kayaknya tega banget tuh manusia. Iya. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Lu ajarin gue nyanyi dangdut kek. Aduh. Aku tuh dari dulu pengen jadi penyanyi dangdut tapi susah, terutama cengkok-cengkoknya. Perasaan kakak suhunya deh. Ayo deh, gimana? yang dulu. Gimana? Jatuh bangun aku. Aduh, jangan jatuh-jatuh nanti lecet. Coba dong kamu dong. Aku masih ingat dulu kamu tuh suka nyanyi waktu kamu gadis ya. Gue kenal lu waktu Sekarang gadis. juga udah gadis lagi. Masih gadis lagi sekarang. Aku kan 8 tahun loh janda. Udah gadis lagi. Bukan lagi. Itu udah bukan gadis lagi tapi kembali Nah, gadis. itu dia. Jadi jangan salah. dulu kamu 2 periode pergantian presiden saya menjanda ya. Jadi saya sudah menjadi perawan lagi. Udah kembali gadis ya. Dulu gue kan ketemu lu tuh waktu lu nyanyi gitu. Nyanyinya kan masih ala-ala pop gitu Iya, ya. benar. Aku tertipu, aku tergoda, Aku terperangkap muslihatmu. itu kan dulu kamu cantik banget gitu. Sekarang? No, I mean dulu. Maksudnya apa? Sekarang kembali gadis kan. Oke, sebelumnya gue mau opening dulu ya. Belum opening ya? Aku pikir udah mau closing lah. Enak aja lu, baru aja mulai. Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Rere, Sobat Fix Mantap. Senang sekali, akhirnya saya kembali lagi menemui Sobat Mantap semua. Dan masih bersama saya Mas Rere Kribo, nggak kuku, au. Wah, hari ini saya ditemani oleh penyanyi cantik jelita. Dan katanya dulu pernah gadis dan sekarang kembali gadis. Siapakah dia? Siapa dong? Kenalan dulu. Sir gobang gosir sir, gula-gula Jawa wah. Asir boleh naksir sir, ini Irma Darmawangsa. Asik. Nggak kuku. Au. Inilah fungsinya penonton, ada 7.650 orang yang ada di sini. Tapi sebenarnya ada 7.500. Ya. Tapi karena yang bisa ngelihat hanya orang-orang beriman, ya. Jadi kelihatannya cuma 10 orang ya. Apa kabar, Neng? Baik dong, Cantik Kak. banget Alhamdulillah. kamu. Nah, oke, kita lanjutan omongan tadi. Dulu aku kenal kamu tuh kamu cantik banget, masih gadis gitu ya. Terus nyanyinya bagus. Tapi dulu kamu kan nyanyinya pop gitu ya? Pop. Tapi suka ngedangdut juga? Ya, suka dangdut juga. Tapi memang basicnya dulu aku di pop. Di pop ya? Itu kan dulu. Kalau sekarang gimana penilaiannya kakak? Nah sekarang aku melihat kamu itu kok kayak kamu merusak image cantik kamu gitu. Oh gitu maksudnya. Kamu kayaknya ancur-ancurin diri kamu. Aku lihat di Facebook atau di sosial media lain, kamu tuh suka
menggilakan diri gitu loh. Emang kamu memang mau merubah image apa gimana? Ngerubah image sih enggak, Tapi? tapi memang aku mau menjadi seorang entertainer sejati. Oke. Nah, entertainer itu kan penghibur. Oke. Nah, jadi kita tugasnya entertainer itu untuk menghibur. Jadi dalam menghibur itu aku udah nggak mau yang ada namanya batasan. Maksudnya batasannya tuh nggak mau lah jaim-jaim, sok cantik, sok gimana. Jadi aku bisa menempatkan. Oke. Kalau memang aku di posisi aku dibayar sebagai seorang penyanyi, aku profesional sebagai seorang penyanyi. Oke. Yang memang harus berdandan cantik, glamour, nah, dengan tampilan-tampilan yang harus wow lah gitu. Oke, Karena kan yang mencuri perhatian iya, gitu yang ya. eye catching lah, yang orang seneng ngelihat kita karena kan klien memakai jasa kita, Oke. gitu kan. Nah itu jadi aku memang benar-benar all out dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau untuk aku dipanggil sebagai seorang penyanyi yang profesional. Oke. Nah, Ketika- karena sekarang juga aku ini sudah Melebarkan sayap. melebarkan sayap, aku udah menjadi Konten juga kreator. konten kreator, pemain sinetron, Pelawak juga. komedian lah ya, komedian gitu kan. Jadi ya ini kayaknya kalau mau dibilang harus Sok sosok cantik. cantik gak kena. Karena yang lain banyak gitu Yang lain ya. banyak. Luna Maya. Cantik banyak, unik nggak jarang. Oke. Gitu. Jadi apa ya sisi yang bisa aku pakai nih gitu kan, dan orang-orang juga rata-rata kan kayak dulu ada manajer aku lah segala macam, memang tim aku. Lu kan orangnya kan bocor mah Ngocol. gitu kan. Maksudnya memang keseharian aku ngocol gitu Oke. kan. Udah lo keluarin aja walaupun di kamera. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Jadi memang apa adanya lu nih mak gitu. Nah kamu nggak takut image cantikmu hilang gitu? Karena waktu itu gue ngeliat, aduh ini dia cantik banget deh, ini bakal moncer deh. Dan ternyata memang moncer, tapi jadi hancur. Kadang-kadang jadi tesi gitu kan. Nah gimana tuh? Kamu nggak takut? Nah itulah yang bikin sosok Irma Darmawangsa bertahan di dunia entertain sampai sekarang. Sudah berapa lama sih? Wih aku tahun 2000, kalau untuk dari pop itu kan aku mau dari kecil. Dari kecil ya? Dari kecil memang aku nyanyi, tapi kalau untuk yang memang benar-benar komersil, profesional, itu aku keluarin album pertama 2006 Sirgo Banggosir itu. Yang baru itu sana lagu kamu ya? Itu lagu saya. Yang top banget itu. Iya kan sampai aku dapat penghargaan di AMI Award. Oke. Sebagai seorang penyanyi kontemporer wanita terbaik. Terus lagu Sirgo Banggosir juga, makanya pas lagu Sirgo Banggosir itu naik kan itu banyak yang recycle kan, penyanyi-penyanyi Jawa Timur. Salah satunya ada anggrek apa itu ya? Dua anggrek Anggrek itu di recycle. Kalau penyanyi aslinya saya. Coba dong nyanyi dong pengen dengar suaramu. Nyanyi dikit ya. Sirgo Banggosir sir, gula-gula Jawa wa, sir boleh naksir sir kalau abang suka. Asik. Kalau penyanyi dangdut begitu, cengkoknya bikin meleot. Lihat deh, gitu Kak. Jadi emang biarin deh muka aku sekarang dijelek-jelekin demi untuk konten, demi untuk hiburan, menyenangkan. Semua orang. Oke Ya. Oke. Nah, Irma, awal mula Irma masuk ke dunia musik profesional itu gimana ceritanya? Terus kok dari pop terus tiba-tiba beralih ke dangdut dan akhirnya image kamu jadi penyanyi dangdut kan? Iya, Gimana bener. tuh ceritanya? Iya memang justru awalnya dulu aku basicnya itu kan di pop, ya waktu ketemu kakak juga kan. Dulu aku belum ada album tuh, malah ketemu Belum ada kakak. waktu itu, belum. masih kecil ya? Itu masih umur berapa tuh kecil. kamu? Aduh pokoknya masih perawan ting-ting deh. Ya. Kalau sekarang? Tong-tong. Bukan gue yang ngomong ya. Oke, lanjut. Jadi tuh dulu aku itu justru pernah ngeband. Jadi aku pernah ngeband. Kalau dibilang Kemang itu udah aku jajahin makanan lu lah seluruh ya. kafe di Kemang. Oke. Jadi dulu aku ada juga grup band aku tuh Tequila. Tequila itu grup band kamu. Ini kan ada albumnya juga, itu kamu juga? Jangan bilang. Itu kamu juga? Enggak, aku udah keluar. Pas Tequila keluar album itu, aku udah jadi penyanyi dangdut. Tequila itu band bagus loh, terkenal loh di Jakarta. Ya dulu kan juga, ya aku sempat berapa lama lah gitu kan. Nah itu makanya aku keliling-keliling seluruh kafe di Jakarta. Nah tapi selain itu juga aku kan juga sebagai penyanyi instansi. Apa dulu. itu? Ya kayak di BUMN, kayak gathering kayak di Polri juga, TNI juga kamu kan. langganan ini ya? Langganan aku dulu di itu ya? TNI, di Polri setiap ada acara sertijab, serah terima jabatan, terus ada acara
pokoknya segala macem lah, gathering kayak dinner kayak gala dinner kan, dan aku juga kan penyanyi di DKI kan, kayak di Disparbud kan, Dinas Pariwisata Kebudayaan. Nah dari situ-situ tuh justru di event-event itu kebanyakan sering orang requestnya dangdut. Iya karena ada event ya. Karena udah event. Beda kalau kafe. Kalau kafe kan udah top 40, hip hop, rock. Udah ada gitu. listnya lah. Udah ada gitu. Nah kalau event-event itu kan justru kayak aku nyanyi di acara ulang tahun kabupaten lah apa itu kan mau nggak mau dangdut tuh yang dinyanyiin. Dari situ aku lihat nih kayaknya dangdut seru juga nih, gitu kan, seru juga. Terus kayaknya aku malah lebih banyak nih dapat cuannya di event. Bener dong pasti. Di event-event aku lebih banyak tuh dapat cuan di situ. Udahlah akhirnya aku coba beraniin diri nyari peruntungan. Kayaknya gue mau Berkiprah di dangdut deh. Coba rekaman dangdut. Jadi tuh aku lagu Sergo Bangosir all in semua itu saya modal sendiri. Oh kamu produksi sendiri? Produksi modal sendiri. Hebat orang kaya. Dulu nyari produser susahnya minta ampun, lu produksi itu sendiri juga, ya? Makanya kan karena saya dulu belum punya link. Nggak ngerti kan. Dan alhamdulillah dulu walaupun aku belum punya nama, tapi karena aku udah sering kasarnya penyanyi off air lah. Udah jam terbangnya jam udah terbang kenceng. udah kemana-mana, duitnya banyak kekumpul di situ. Dan untuk penyanyi off air, aku justru dulu dibilang ratunya off air. Makanya dari situ, alhamdulillah lah penghasilan pun walaupun aku dulu belum punya album, belum terkenal, ya udah ada penghasilan, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, ya udah ada malah bikin usaha dari aku nyanyi keliling-keliling itu dari off air itu. Walaupun dulu ya honor aku berapa sih Kak? Cuman 500.000. Zaman itu ya. Paling besar 1 juta. Tapi dalam sehari aku bisa 4 kali event. Dari pagi, siang, malam sampai tengah malam. Belum lagi sawerannya. Belum lagi. Sampai tengah malam. Tengah malam kan tengah malamnya itu yang di kafe. Jadi jam 3 pagi juga. Kan kadang kalau pagi kan suka acara senam pagi, acara polisi. Jam 6 pagi, jam 7 kan. Itu paling kelar jam 9, jam 10. Siangnya acara serah terima jabatan. Misalkan. Malamnya acara gathering atau gala dinner. Tengah malamnya kafe. Wah, makanya kan dalam sehari aku tuh bisa 4 event. Dari situ kekumpul duit, dan dalam seminggu tuh aku nggak mati-mati tuh 4 event, maksudnya 4 hari itu ada event. Nyawa lu banyak ya. Nah makanya dulu istilahnya aku tuh memang ini profesi tapi udah jadi hobi dan udah masuk ke jiwa raga. Jadi aku ke jiwa raga, jadi nggak biasa kerja. Nggak ada ngeluh. Lagi happy aja gitu ya. Happy dan kita produktif jalan terus, seneng aja. Makanya dulu kan aku mobil itu udah kayak lemari. Oh gitu. Di segala baju, sepatu, kancut dan BH pun. Semua jadi ganti di situ juga ya. Di situ. Karena ganti job ini udah lepek. Ganti job, ganti baju, ganti job dulu. Wah, rumah udah kayak lemari, udah kayak rumah mobil udah kayak lemari, udah mobil udah rumah kedua. Situ ganti baju segala macam, segala pembersih muka semua, terus facial wash semua tuh ada. Ada di situ. Jadi kita tinggal cuci muka aja, cari wastafel yang ada ini kan. Tapi rata-rata semua begitu kan entertainer kan. Kayak gitu dulu. Tapi kan kamu bilang kamu eksis di instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan. Sempat ada yang nyangkut nggak bapak-bapak itu ke lo? Oh, yang godain sih banyak. Tapi sempat ada nyangkut juga. Jujur ya, itu juga yang akhirnya membuat kamu produce album sendiri? Enggak, yang nyangkut itu mah Duda. Oh, Duda. Dan itu juga istilahnya biasa aja lah kalau mau dibilang penghasilan sebenarnya kayak sponsor utama lebih gitu. banyak mah kita justru malah. Kita sendiri ya? Iyalah. Karena dia nggak sponsor utama? Enggak lah, paling uang jajan doang. Kalau dibilang penghasilan Eke justru kalau dihitung sebulan, wah berapa Kak? Dulu apalagi dulu zaman sebelum Covid, ya kan? Zaman tahun-tahun 2000 itu kan dulu tuh tahun 2005 sampai 2000 berapa itu ya? 2011-an itu dangdut kan merajalela. Di setiap televisi dulu ada program joget. Dakdikdut, Diva Dangdut, Indangdut, semua kan. Dan itu kamu keliling ya? Keliling semua stasiun TV ada, dan aku keliling off air hampir semua kabupaten di Indonesia udah pernah aku jajahi. Sampai Papua pun, pokoknya dari Sabang sampai Merauke aku udah pernah. Naik perahu-perahu kecil gitu yang naik perahu kecil yang benar-benar
istilahnya sampai sana nggak ada signal, yang memang jalannya kecil, yang kita jalannya kanan kiri hutan, semua udah aku. Itu kamu usia berapa? Ya pokoknya aku dari usia belasan tahun sampai sekarang. Nah sampai sekarang energimu nggak habis-habis ya, gue lihat. Nah itu alhamdulillah. Kesannya ya, apa? Alhamdulillah lah aku makanya Sekarang ya. usianya berapa? Kalau udah berdoa mah aku diminta penting sehat dulu. Yang penting lah. sehat ya? Sehat, kesehatan lahir batin, terus ya pola hidup sih Kak. Pola hidup. Aku kan nggak minum alkohol. Nggak minum alkohol. Terus aku juga nggak suka begadang ya. Narkoba enggak. Oh enggak, No. enggak benar. Aku sih bukan karena Kan banyak tuh mereka yang pakai karena untuk enggak, itu kan. Aku bukan Enggak karena ya? aku di kamera. Aku dari zaman padahal dulu aku penyanyi kafe Kak. Kalau aku mau gampang banget. Ya kan? Kalau mau mah gampang Zaman itu banget. bebas merdeka ya. Misalnya aku nggak perlu beli. Asarnya dikasih pun bisa. Tapi no, karena kenapa aku sama sekali nggak mau menyentuh sedikit pun. Aku nggak pernah mau menyentuh sedikit pun. Karena aku pernah ngelihat orang sakau di depan mataku sendiri. Di kafe itu. Ya pokoknya ada lah. Aku pernah melihat orang yang bener-bener pecandu. Dia lagi sakau-sakaunya udah kayak orang sakaratul maut. Ya. Itu aku lihat di depan mataku sendiri. Sampai aku ikut ngebantuin supaya dia Sadar. jangan sampai gitu. Aku sampai beliin susu beruang. Ya, susu beruang. Beliin apa tuh kelapa. Aku disuruh. Ayo tolong. Ya namanya kita kemanusiaan ya. Dan itu juga aku kenal orang itu. Oke. Ya udah aku bantu dan aku lihat kok begini banget ternyata ya. Akhirnya selamat. Ya selamat dia. Oh karena itu ya. Karena Jadi itu di depan mata aku sendiri aku melihat hal seperti itu. Maka aku pikir ini orang bego banget ya. Dia nyari uang capek-capek tapi dia ngebakar sendiri buat uang itu. beginian. Dia buang-buang. Ya kan. Jadi dari situ aku sama sekali deh. Jangan deh, makanya aku kalau ada temen atau siapapun, lu jangan pernah nyentuh narkoba walaupun cuma nyoba-nyoba. Karena Aku nyoba pun nggak pernah. Nggak pernah ya? Pun nggak pernah. Walaupun lingkungan kamu nggak ada. pernah demi Allah Rasulullah nggak pernah aku nyoba secuil pun karena aku nggak mau. Oh luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Ya oke. Nah Irma, ada pengalaman nggak yang sangat berkesan di saat kamu menekuni profesi sebagai penyanyi? Yang lu bilang sampai ke daerah-daerah, sampai kemana? Pengalaman yang paling nggak bisa kamu lupakan? Jatuh dari mana? Ambruk dia punya panggung. Di mana itu? Adalah di daerah Kalimantan. Oke. Nah jadi waktu itu aku nyanyi kampanye. Oke. Aku nyanyi kampanye kan, pas masa-masa kampanye kan aku penyanyi dangdut kampanye tuh, Keliling. panen. Iya, keliling sampai kemana-mana. Aku nyanyi kampanye, hampir semua orang ngaku dia tim sukses dari calon. Ini saya keluarganya nih, saya tim sukses ini, naik semua panggung. Saat naik-naiknya panggung sampai dia security apa segala macam petugas keamanan nggak bisa ngehandle karena semua ngaku keluarga. Ya memang mungkin betul keluarga, tapi kan harusnya ya lu biarpun keluarga lu dibawa. Punya kira-kira sih. Iya. Kadang begitu kan. Itu padahal panggung besar loh. Penting tapi naik iya. gitu. Padahal itu panggung gede, nah kampanye kan panggung besar kan. Iya. Panggung besar segala macam, naik semua udah kredit. Saya lagi nyanyi tuh tengah-tengah, udah kecil begini, ketutupan orang, kagak kelihatan. Wah, udah segala macam aroma, bau juga namanya keringetan kan, panas. Terus orang daerah kadang suka minum kan, baunya nyengat gitu kan. Pokoknya istilahnya ya bau matahari lah, maksudnya bau keringet aja gitu kan. Penuh segala macam. Saya juga nyanyi udah kayak mau pingsan. Ini udah perasaan udah kagak enak nih, masalah udah mulai goyang banget tuh panggung kan. Nyanyi udah goyang. Kitanya udah goyang, panggung goyang juga kan. Coba gitu goyang. Bener jebol. Untung di bawah itu nggak ada anak kecil Kak. Biasanya kan di bawah kolong tuh ada anak kecil kalau ada kru. Kru sih ada memang kena krunya. Kena ketiban kita. Kasihan. Ketiban. Jadi aku tuh udah lecet semua kan aku lecetnya itu kena pinggiran-pinggiran kayunya gitu loh. Itu kena beset-beset. Kalau untuk sampai keseleo banget sih nggak, karena kan nggak terlalu tinggi. Tapi itu aku beset-beset. Jatuhnya tuh beset-beset, luka-luka lah. Wah dari situ tuh udah tuh aku agak trauma. Jadi aku setiap nyanyi tuh pasti aku selalu ngomong ke IO-nya atau nggak penyelenggara atau siapapun itu. Ini jangan sampai banyak orang naik ke atas panggung. Oke. Ya karena
ya kita nggak mau nanti ada kejadian-kejadian. Kalau kayak gitu kan rugi juga penyelenggara. Iya, penyelenggara akhirnya juga kamu nggak bisa maksimal kan, betul. paling baru berapa lagu Iya, jadinya. penyelenggara juga rugi jadinya. Rugi. Misalnya dia udah ngeluarin budget untuk eventnya jadi gagal total. Nah, setengah baru. Gitu. Jadi seperti gitu. Jadi mulai sekarang kamu aware dengan itu. Aware, ngeri gitu. ya. Bukannya apa kan? Alhamdulillah kan gak ada korban jiwa. Takutnya kalau ada korban jiwa, Iya. misalkan istilahnya itu kan waktu itu yang ketiban orang-orang dewasa mungkin dia masih bisa nahan. Coba kalau di bawah itu ada anak kecil, aduh nggak bisa ngebayangin kan. Udah kayak bisa jadi kayak anyam penyet Soalnya ya. kan biasanya kan kalau panggung-panggung gitu anak kecil banyak tuh. Nah, di bawah-bawah, apalagi di daerah kan, anak suka main ke bawah. Gitu bawah, maka itulah. Misalnya ya memang keamanan itu penting deh ya. Penting ya. Nah, kamu bilang kan dari dulu awalnya dari cafe to cafe, Yes. kemudian kamu merilis album dengan Ya, budget modal sendiri. Ya, benar. Itu awal tahun berapa itu kamu berani untuk memproduksi album sendiri itu? Ya itu 2005. 2005. Proses-prosesnya 2006 kita launching keluarnya, rilisnya. Oke, rilis. Rilisnya dengan lagu Sir Gobang Gosir itu. Oke. Nah, itu semua kan aku sendiri lah sampai video klip. Kalau dulu kan nggak zaman digital, Kak. Oh iya. Dulu harus tuh album. Harus album 10 roadshow. lagu. Jadi dulu harus 10 lagu dan 10-10-nya video klip. Ya dengan model CD ya, VCD murah kan, Oh, iya. yang dijualnya dulu hanya 10.000 di lapak-lapak Di pasar godok. tuh ya, kayak gitu. Oke. Jadi dulu sistemnya kan segitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus bikin 10-10-nya video klip, bayangin Mahal kan. ya, Bu, zaman itu ya. Dulu sistemnya begitu mahal. Mahal. Beda sama sekarang. Udah Sekarang gitu satu lagu lempar ke digital jadi. Udah gitu yang beredar yang palsu lagi ya, yang bajakan. Itu dia. Rugi bandar dong ya. Jadi dulu kalau aku jadi mikirnya ya udahlah, aku rekaman, Berkarya bikin aja lagu. gitu ya. Yang penting ada ijazahnya nih kita sebagai seorang artis. Dulu kan kalau udah rekaman ijazah kita. Iya. Untuk apalagi untuk di daerah. Untuk label Ini seorang artis nih. Kalau di daerah kan jualannya gitu. Nih penyanyi udah punya rekaman loh. Kan gitu. Baru kita bisa dapat budget lumayan. Kalau kita belum punya rekaman dianggapnya kita penyanyi lokal. Nah, itu akhirnya yang membawa kamu dapat penghargaan AMI Award. Alhamdulillah. 2016 itu. 2000 enggak kan AMI Award-nya di 2007. Oh gitu. Kan kita kan rilisnya 2006. 2006. Nah, terus kan lagu udah mulai naik barulah dia 2007. Kamu jadi penyanyi dangdut kontemporer terbaik. Itu lagunya juga lagu dulu sempat masuk nominasi juga yang Sir Gobang Gosir itu kan. Lagu kontemporer nominasi lagu kontemporer gitu. Makanya aku bersyukurnya alhamdulillah loh. Ini gue modal debut sendiri, debut pertama, modal sendiri, keluar uang tapi balik modal. Balik modalnya dari mana? Bukan dari penjualan ya? Off air. Dari penjualan nggak balik modal, dari off air. Karena kan yang beredar bajakan Iya, kan, tapi dari gitu. off airnya balik modal. Dari off airnya saya balik modal keliling, malah akhirnya bikin lagi sampai sekarang. Sudah berapa album yang kamu produksi? Wah kalau album sih, untuk album tuh ada 7 album, tapi kalau single udah nggak kehitung. Itu semua produksi kamu sendiri? Udah nggak ada produser yang mau produksi kamu gitu? Akunya yang nggak mau. Udah lebih enak produksi Jadi sendiri ya? aku sempat juga produksi sendiri, tapi aku pinjem bendera label. Oh oke. Pinjem bendera label, jadi kayak Nitip edar gitu. titip edar bahasanya gitu kan. Udah sempat beberapa kali, tapi aku rasa juga kayaknya lebih efektif gue independen aja deh. I see. Lebih bisa aku kasih giniin itu lagu gitu kan. Dan rata-rata kan lagu yang aku keluarin juga lagu tuh ciptaan aku sendiri. Oh, kamu mencipta lagu Ya. juga? Pinter banget sih. Kamu belajar di mana? Emang kamu main musik? Enggak, jadi aku tuh kerja sama arranger. Oke. Jadi misalkan aku udah ada dapat lirik nih. Lirik gini dengan tune-nya seperti gini. Udah ntar aku ketemu sama arranger aku, udah kita kulik nada bareng. Oke. Gitu Jadilah sistemnya. satu lagu. Jadilah lagu. Jadi ada beberapa lagu yang aku ciptain tuh lumayan banyak. Salah satunya Gerandong. yang gimana sih? Ya Allah, lu ngomongin gue, setan. Terus apa Gerandong, lagi? jadi gerandong tuh tentang Lu ngomong gerandongnya nggak usah ngeliat gue, ngeliat yang lain. gerandong. Terus? Terus ada aku duet sama Irfan. Irfan, yang baru ini. Itu judulnya Ayo Kawin. Ayo kawin. Biar gue cepet-cepet Udah dikawinin. ngebet, Bu. Gue belum dikawin-kawin sampai sekarang ya.
Coba yang gerandong gimana? Gerandong tentang laki-laki yang suka mempermainkan perempuan. Ya tipu sana sini. Jadi makanya laki-laki itu aku ibaratkan lu tuh seperti gerandong. Gerandong. Oh, coba dong, coba. Ya Pak ya. Cek Yuli itu Cek Yuli. Coba dong. Nyanyi dikit ya. Kau seperti gerandong kanan kiri oke dong. Dasar tukang bohong malu-malu dong. Tipu sana sini, rayu sana sini dasar lelaki. Kau seperti gerandong harusnya dibedong. Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Tepuk tangan dong. Pokoknya banyak deh lagu ciptaan aku. Jadi aku mikirnya itu salah satunya gerandong. Gue mendingan produksi sendiri, ciptain lagu sendiri supaya tidak ada gono gini dengan hak cipta dengan pencipta gitu. Oh gitu. Nah, kamu kan terutama terakhir-terakhir ini kamu sudah warawiri entah itu di sosmed, kemudian di TV juga, main sinetron. Bener ya? Udah, kan aku kan juga lagi ada program sinetron juga. Sampai sekarang? Di stasiun TV ya, jadi dia sitkom dak sinetron komedi dakwah. Oh gitu. Yang ada sama Pak Ustadz Maulana. Kalau sebelum itu film juga ada? TV. Kalau film justru aku layar lebar belum. Oke. Belum, tapi aku kebanyakan series, sinetron juga yang sinetron series kayak aku tuh sempat di Jodoh Wasiat Bapak. Oh gitu. Yang waktu sama Rizky Bilar tuh ada tuh kan terus Menembus Mata Batin. Jadi tuh dia series per judul. Jadi satu episode satu judul, nanti besok beda judul lagi lagi gitu. Itu tayang di mana? Antv. Oke. Kalau yang sama kan di Trans TV. Gitu. Sebetulnya kamu tuh pengen jadi penyanyi atau pemain sinetron sih? Itu kan yang saya bilang, aku mau jadi seorang entertainer sejati. Oh, oke. Jadi selagi aku bisa dan menurut produser sutradara, oh nih lu bisa nih begini. Oh ternyata dengan lu sebagai seorang yang memang main sinetron ya, yang orang acting atau host seperti kakak gini. Kalau memang menurut sutradara atau produser nggak cocok kan pasti aku di-cut. Di-cut ya? Ya kan? Tapi ternyata cocok. Ternyata cocok dan lanjut ya berarti memang aku bisa dan ada bakat tanpa gitu ya? memaksakan diri. Gitu. Siapa yang pertama kali ngajakin kamu main sinetron? Ya itu aku jadi ada yang nelfon dari pihak talent, Irma ini ada produksi ini. Gitu. Mau dan nggak gitu? Alhamdulillah ya Kak, ya mungkin memang rezeki aku atau mungkin memang mereka melihat talent aku. Aku main sinetron apa segala macam aku tanpa casting. Oh gitu. Jadi memang udah langsung dapat peran. Peran itu dibuat buat kamu. Iya. Ih luar biasa. Gitu, alhamdulillah. Oh, karena kamu udah populer di dangdut duluan ya. Ya mungkin seperti itu juga. Dan kecantikan kamu yang paripurna ya. Bukan lagi. Nomor kolor berapa ya nomor kolor? Nah, enak mana sih nyanyi atau acting? Kalau passion aku memang di nyanyi. Nyanyi. Untuk passion ya. Kamu ngejalaninya? Lebih passion, lebih aku istilahnya ya di nyanyi. Oh gitu. Karena dari awal kan aku memang nyanyi. Kalau cuannya? Nyanyi. Terus kenapa kamu jalanin itu? Ya selagi aku bisa dan aku mampu. Kenapa enggak? Dan waktunya ada gitu ya? Dan aku enggak munafik, itu semua kan juga buat eksistensi kita. Pendukung eksistensi kita. Kalau supaya kita bisa, ya alhamdulillah aku dari tahun 2006 awal muncul aku karir di dunia entertain ini, Sirgo Bangkosir ini keluar. Sampai sekarang kan bertahan. Rata-rata seletingan aku udah pernah nggak tahu kemana. Udah ya? Kamu termasuk penyanyi lama ya? Alhamdulillah udah karena bertahan. Karena sudah 20 tahunan lebih ya? Udah, alhamdulillah. Oh ya Allah luar biasa. Dari gadis ya. Dari gadis sampai gadis lagi. Masih bertahan. Nah, gue agak-agak gimana ya, gue kadang panik, kadang ketawa, kadang merasa aneh tiba-tiba gue ngeliat di sosial media lu main tinju. Gimana ceritanya? Emang lu pernah punya basic boxing? Kagak. Kita mah boxing ini boro-boro boxing. Siapa itu yang ngajakin? Ya itu ada juga talent orang para pencari talent. Nah saat itu kan pas lagi ada memang lagi rame-ramenya tinju kan. Selebriti tinju ya, selebriti boxing yang ada di dulu penyelenggaraan di HW ya. HSS itu kan. Nah, itu terus selebriti boxing untuk pasangan laki-lakinya udah ada. Waktu itu siapa pasangan lakinya?
Banyak dulu mah. Dulu kan ada El Rumi. Oh iya, El Rumi sama si siapa tuh yang ganteng itu kan? Pokoknya banyak lah dulu artis-artisnya Yang cowok. ceweknya belum. Ceweknya belum. Nah, itu kan dulu jadi aku barengan juga sama Nikita Mirjani kan. Oh oke. Saat itu kan. Nah, udah akhirnya aku dipasangin sama Barbie Kumalasari. Lawan. Dilawan untuk Lawannya. boxing. Ya udah akhirnya kita lawan. Kenapa lawannya dia? Ya itu talent yang pilih. Oh mereka yang Nah, emang jadi memang memasangkan ya? Pasangkan aja. Oh. Jadi pokoknya intinya dicari artis dan artis tapi dicari artis yang agak-agak Agak-agak nyeleneh. kontroversial. Oh, kamu kontroversinya apa waktu itu? Ya kan aku banyak banget di infotainment segala Makeup macam gitu kan. ya. Pokoknya berita aku tentang ono ini malah kalau dibuka di Google juga kan buka aja Irma Darmawangsa ada juga berita-berita Kasusnya semua. banyak ya. Ya dia bilang kasusnya ya nggak kasus juga intinya berita yang agak kontroversial lah, Oke, gitu. dan akhirnya kamu ditandingkan. Ditandingkan di Apa yang membuat kamu merasa oke, gue ambil nih kesempatan ini? Kan itu ngeri gitu, main tonjok-tonjokan. Iya benar. Makanya Sementara- Barbie abis boxing sama saya langsung MRI dia. Karena gitu? dia sering kena sepukul kepalanya sama saya kan. Iya, Itu kamu mukul beneran? bener lah ya. Resikonya kan di boxing kalau nggak dipukul kita kena pukul. Iya, kalau kita Kalau kita nggak mukul kita kena. Dan kalau udah di atas ring kak, itu nggak bisa main-main. Oh gitu. Wah kak, dan Kita ada celah sedikit kena pukul vibes-nya pun gitu di ya. atas ring itu tuh udah bergemuruh di otak kita nih dengan teriakan orang-orang, teriakan tim kita kan kayak pelatih coach segala macam. ayo gitu ya. Tonjok ini. Wah itu semua tuh ngumpul di sini nih. Oke. Sedangkan malah kita udah nggak bisa dengar macam-macam. Makanya dulu apa yang saya bisa tonjok saya tonjok. Makanya saya dibilang lu kayak tarekam gitu, tarung kampung. Pasti itu sempat bikin jatuh kan? Barbie jatuh berapa Lu kali. hajar apanya waktu itu? Kepalanya. Oh kepalanya lu hajar? Kepalanya kena sini dan saya kan ya itu makanya dibilang tarekam kan saya kan begini, saya kan mainnya kan udah pang. Jadi saya udah bukan jab strike lagi. Oh udah Udah ngamuk hook kanan, aja ya? hook kiri, pokoknya udah sampai muter-muter udah Kamu incer apanya waktu itu? kepalanya. Kepalanya. Karena memang poin paling banyak harus kena kepala. Oh gitu, kamu nggak Jadi- incer hidungnya gitu? Susah karena kita pakai helm. Oh, Pakai helm. Pakai helm ya? Jadi kita kan pakai helm. Ada memang dan itu di helm itu juga Ada memang pengamannya ya? ada pengaman hidungnya. Jadi Oke. yang ada cuman ini aja ngabisin tenaga doang. Oke. Jadi yang penting kita kenain kepala supaya dapat poin-poinnya gitu. Gitu. Dan akhirnya kamu memenangkan acara itu? Tidak juga. Oh, enggak juga. Kamu kalah? Iya. Kenapa kalah? Kan Nggak kamu tahu, bisa makanya. jatuhin, bisa KO-in dia? Makanya saya bingung. 2 kali saya jatuhin dia kan. Di ronde kedua, terus ronde ketiga dia kepleset gitu kan. Tiba-tiba kenapa saya dibikin kalah poin nih. Makanya waktu itu sempat saya protes berat besar-besar. Ini Mau- dari wasit ini saya protes semua. Saya Terus? minta rematch gitu. Ya tapi kan istilahnya belum ada lagi pertandingan. Juri punya keputusan lain. Karena pada dasarnya yang penting itu buat adalah seru-seruan aja. kemasannya adalah entertainment Iya, ya. karena itu tidak ada hadiah lagi untuk mau menang mau kalah karena kita dapatnya honor. Jadi kita dapatnya honornya sama. Gitu. Jadi misalkan menang lo dapat hadiah sekian juta nggak ada. Gitu. I see. Kamu dapat berapa waktu itu tinju itu? Kan Honor. resikonya banyak loh. Oh. Ya lumayan lah. Dapat satu rumah kah? Rumah sih nggak nyampe loh. Lu nggak nyampe Oh, ya? rumah Tapi nggak lumayan nyampe. lah ya. Tapi untuk kendaraan bermotor bisa lah. Mau motor roda 2, roda 3 kan orang kagak tahu. Yang penting bermotor aja. Nah kalau sampai nih kamu ada Ya. diajak tanding lagi, kira-kira siapa yang ingin kamu lawan? Saya bisa Barbie Kumalasari lagi untuk rematch. Oh masih penasaran kamu? Ya buat rematch. Oke. Bisa juga Dinar Candy. Ya pokoknya itu aja yang Oh, Oke. Pokoknya tantangan kamu antara 2 orang itu ya? Ya bisa juga yang lain-lain. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kamu pengen berarti 2 itu. Tapi yang penting harus fair. Fairnya itu kita benar-benar ukur berat badan dan tinggi badan harus sama. Kamu Jadi- sama Barbie sama? Enggak, beratan dia. Oke. Waktu kita ukur kan ada tuh yang namanya kita sebelum ini kan kita ukur berat badan, timbang badan lah. Iya, timbang badan. Itu dia lebih berat 10 kilo dari saya.
ininya kali ya. Pokoknya dia lebih berat 10 kilo dari saya. Oh, kalau kamu kan nggak extravaganza itu Pokoknya kan. dia mau berat bagian mananya, yang penting beratnya 10 kilo. Harusnya kamu minta taruh dulu gitu. Makanya harus waktu itu kan kelas 53. Oke. Biar itu lebih lebih jauh dia waktu itu 63-an. Makanya saya bilang lu kenapa kagak diet gitu kan. Oh. Tapi kan ya karena ya ini kan memang bukan kelas profesional. Jadi Hiburan lah, memang gitu. buat hiburan ya udah mau nggak mau udah harus tetap tanding. Tapi kalau untuk profesional, untuk memang harus sama-sama imbang tuh memang harus tinggi badan sama, ya minimal hampir sama berat badan. Karena berat badan itu pengaruh. Coba aja nih kakak nih dengan gemuknya sekian, maksudnya Oke. berat badan sekian. Lawan yang gede, ditonjok dia kagak akan Mengeng ya. nggak akan istilahnya. ngoleng, Iya karena benar. kan beratnya beda. Beratnya beda, Coba gitu. kalau lawan yang krempeng langsung mental, maksudnya istilah kata pasti oleng. Itu memang itu udah memang seperti itu. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan ada tawaran lagi, kamu akan dengan senang hati menerimanya. Tergantung, Oh, tergantung ininya. tergantung. Nah, Karena bukan profesi saya di situ. Tapi kan- ngapain, dan itu kan resikonya besar. Besar ya? Ngapain juga kalau ininya nggak besar. Oke. Gitu. Jadi pertama adalah cuan dulu Iya ya. dong. Kecuali emang profesi saya seorang petinju. Baru. Lah, ini Nah. profesi saya bukan ditinju, dipaksain tinju ininya nggak ada, buat apaan? Jadi kalau misalkan ada kompetisi lain selain tinju pun kamu akan terima asal Yang cuannya penting- cocok. Yes, oke. Nah, nih kalau gue lihat di sosmed lo ya, Iya. lo tuh suka kadang konten bareng. Itu siapa yang ganteng itu? Itu Mm-mm. anak, Oh anakmu. anak ketemu gede. Anak tapi dikelonin ya bu. Nah, Pokoknya itu anak, tapi pasti sehat. Oh, Karena gitu. setiap hari saya kasih susu. Iya, emang susu benar, karena susu itu buat protein. Oh, buat protein. Jadi saya beli susu. oh, kamu kasih susu biar badannya bagus ya. Nah, Au. kok bisa klop gitu lu sama dia terus ngaco-ngacoan gitu? Kok Klop bisa ya? klop gimana ceritanya? Itulah- Itu emang kalian cocok dulu atau pacaran dulu baru konten? Pacaran dulu. Pacaran dulu, baru konten. Makanya kan namanya kita kalau untuk berhubungan dengan seseorang benar-benar harus pakai hati lah. Harus pakai hati, jangan pakai yang lain-lain. Oke. Gitu. Jadi kalau dia pakai hati, kita mengerjakan apapun juga sama pasangan enak. Tapi kalau pakai yang lain-lain, misalkan gua nyari pasangan karena duitnya atau karena ini, pasti akan lain karena tujuannya beda. Gitu. Jadi kalau aku dengan pasangan aku yang sekarang nih, ya alhamdulillah dapat semuanya. Sebagai pasangan dapat, sebagai bestie dapat, Oke. sebagai musuh juga Oh, dapat. suka berantem juga. Oh, iya dong. Oh. Sebagai teman curhat dapat. Temen cuan juga dapat Temen ya? cuan pun dapat. Oh. Jadi itu semua udah jadi satu kesatuan kita sebagai pasangan. Gitu. Sudah berapa lama kenal dia? Ini udah 5 tahun lah kurang Oh, lebih. 5 tahun. Udah mesti ganti KTP. KTP untuk seumur hidup, SIM lah, SIM. Dia harus ganti SIM gitu. Nah, ada wacana lebih serius nggak sih? Atau emang kamu maunya seperti sekarang ini yang ngonten bareng, jalan bareng? Ya cuma yang pacaran makanya doang klop, gitu. Nah, ya siapa sih yang nggak mau, namanya aku udah menjalankan selama ini, buang-buang waktu doang dong. Kalau nggak serius, nggak kepengen yang lebih ke jenjang serius. Mau, tapi kan orang tua aku belum restu. Oh gitu, kenapa? Karena orang tua aku minta mahar 5 miliar. Ah ya Allah. Tapi si Irfan belum punya menyanggupi, segitu? belum ada. Belum ada. Segitu. Gimana kalau duit lu kasih dia, terus dia kasih lagi? Jangan dong. Ya, nanti kagak dibalikin sama dia. Uang sensitif, bro. Ya Enggak. kan? Kalau aku lihat kayaknya antara kamu dan siapa? Irfan ya? Irfan Sebastian. Irfan Sebastian itu perbedaan usianya lumayan ya? Lumayan. Beda berapa tahun? 13 tahunan. Oh 13 Iya, tahun. gitu. Gimana sih rasanya kalau main sama yang muda gitu? Main apa? Ya main apa konten. aja, itu main konten, main film, main apa? Main konten gitu, main film. Enak. Enak ya? Jadi bisa diarahkan Oh, gitu manut kan. ya? Manut, terus segala jadi Diajarin lah ya, diajarin bisa. sekarang nggak perlu diajarin. Udah jadi bisa sendiri. udah satu hati. Udah klop. Jadi nggak perlu diajarin. Jadi kalau
misalkan udah waktunya masuk dia udah tahu. Oh, udah tahu masuknya misalkan masuk kapan. kamera gitu kan. Dia tahu dia tanpa saya bilang ayo masuk nggak, dia udah Nggak masuk usah. sendiri. Oh, masuk sendiri. Terus udah bisa improvisasi Oh, ya. improv banyak. Nggak perlu diarahkan lagi Nggak ya. perlu. Oh. Mau improve baling-baling bambu, Ya. helikopter bisa. Udah bisa ya, udah pinter ya. Nah, jadi enakan sama yang lebih muda atau yang lebih seumuran? Mau dibilang enak nggak enak ya itu yang aku bilang. Kita kalau sama aja. Yang penting kamu kalau mau punya pasangan benar-benar dari hati dan memang benar-benar yang memang udah ini sefrekuensi nggak nih? Bukan karena ada apanya atau apa adanya. Gitu misalkan ya gue mau nyari gadun nih. Kan masalah lebih di atas saya. Iya. Buat apa gue nyari gadun? Ya kalau gadun kan mau nggak mau kan udah kisut, dia Iya. peyot. Nah berarti harus ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Lu harus Duitnya lebih banyak. Kasarnya mesti jadi sugar daddy gue. Harus transfer sebulan sekian. Udah ada ditargetin kalau kayak gitu. Nah itu kan berarti kamu punya pasangan bukan dari hati. Karena ada something. Iya. Ada sesuatu yang Punya membuat tujuan lu. lah. Ya, nah kalau kayak gitu nggak akan panjang. Nanti oke. kalau suatu saat pasangan lu bangkrut, Lu bye. lu udah ilfil. Sih sama aja bohong. Selama ini gua ngeladenin dia, harusnya gua dibayar sekian. Jatuhnya lu ani-ani dong. Benar. Kasarnya gitu. Iya. Ya, jadi maksudnya ujung-ujungnya akan ada hitung-hitungan. Benar. Nah, jadi ya udah kalau memang lu mau cari pasangannya frekuensi, mau itu lebih muda, mau seumur, mau lebih tua. Yang penting memang lu menerima apa adanya. Klop lah ya, Klop. cocok Dari lah hati. ya. Jadi Nah, apapun itu kan kita akan ngejalaninnya juga dengan hati enak. Nah, kamu bilang kamu janda berapa tahun? Itu 2 periode pergantian presiden. 10 tahun ya, Bu? Makanya 2 periode pergantian presiden saya menjanda. Kamu anaknya berapa? 1. Oh, 1. Nah, ada komplain nggak dari anakmu ketika kamu jalan dengan yang lebih muda ini? Kalau awal-awalnya sih kan anakku masih kecil juga ya waktu Anakmu umur berapa kenal sekarang? Irfan. Sekarang sih udah umur 13 tahun. Oke. Cuma waktu kenal Irfan kan dia masih kecil kan. Masih umur berapa itu belum itu kurang aja 13 tahun dikurangin itu kan. Kurangin 5. Makanya itu masih kecil, masih belum ngerti apa-apa. Jadi dulu waktu saya kenalin ke Irfan pertama kali juga anak saya taunya teman seprofesi aja. Oh, masih bisa dibohong-bohongin ya. Masih inilah, terus ya memang diajak cuma berteman buat main bareng apa segala macem, ajak ke mall kayak gitu-gitu aja. Nah udah mulai masuk sekarang usia belasan, baru udah agak mengerti nih dia. Nah Gitu. sekarang gimana reaksinya? Ya itu awalnya sih dia agak kurang setuju. Oke. Gitu kan, agak kurang setuju. Jadi kan ya namanya bocah ya. Jadi mikirnya kan udahlah, dan udah bocah yang udah terbiasa ngelihat mamanya sendiri. Dan mamanya dengan sendiri pun survive gitu kan. Jadi pikir udahlah mama ngapain sih. Gibran juga bisa jagain. Gibran Gibran anakmu. namanya. Gibran Oke. juga bisa jagain. Gibran juga nanti kalau udah gede bisa cari duit nih buat mama. Jadi nggak perlu nih ada pendamping. Pikirnya kan begitu nama bocah kan. Cuman kan ya mungkin makin kesini. Saya sih nggak pernah juga yang Om Irfan tuh orangnya begini nggak. Udah. Saya bebasin dia pergi sama Irfan kalau nge-gym bareng kayak atau main bola bareng kayak atau ke mall bareng kayak. Dari situ kan anaknya juga ngelihat sendiri nih sifatnya Irfan seperti apa. Terus ketulusan Irfan seperti apa tanpa saya yang gitu-gitu. Nge-push Enggak, gitu. saya nggak pernah. Justru saya nggak pernah, dan sampai sekarang pun saya nggak pernah ngomong kalau dia pacar saya. Dia udah tahu sendiri. Udah akhirnya dengan ya kan pasti dengan ngelihat body language kita, dengan ngelihat gerak-gerik apa segala macam bahasa kita ke pasangan kan, pasti kan Gibran udah bisa menilai dong. Udah gede ini. Ini pasti pacarnya nih gitu kan. Jadi dia juga makanya dengan dia dekat sama Irfan dan dia juga ngelihat Irfan orangnya seperti ini, tanggung jawabnya begini, ibadahnya begini. Jadi anak saya pun udah mulai menilai sendiri. Gitu. Sedekat apa anakmu itu Gibran sama Irfan? Udah lumayan deket banget karena ya itu nge-gym bareng diajarin kan. Irfan kan dia bodybuilding kan. Oh, dia atlet ya? Atlet juga gitu, artis juga, model juga, pemain sinetron juga. Oh, jadi bukan pengangguran ya? Bukan. Kan orang kalau pacarnya lebih muda biasanya pengangguran nih, ini enggak ya? Enggak. Dan dia juga sekarang punya usaha kan, Oh, apa usahanya? buka tempat gym. Punya Irfan. gym. Oke. Malah dia punya gym tuh ada 2, satu di Kalisuren Jawa Barat namanya Fun Fitness, yang satu di Medland Tambun Bekasi. Jadi ya memang punya usaha juga Punya usaha. gitu. Pelan-pelan. Oke. Makanya kan kita kan ya
bersama pasangan ini saling support, simbiosis mutualisme, jadi saling sama-sama lah. Nah, ada nggak rencana untuk bikin project? Katanya kan dia nyanyi juga ya? Iya. Ada nggak project terbaru untuk kalian berdua? Ya, Udah pernah punya udah. sebelumnya? Apa itu? Udah 3 album single saya sama Irfan. Oh, oke. Tahun berapa itu? Itu yang pertama itu Benci untuk apa? Rindu apa yang judulnya? Yang judul yang pertama? Oh, Cinta Dalam Benci. Oh, yang Cinta Dalam Single Benci. pertama Cinta Dalam Benci, bisa nonton di YouTube Irma dan Mawansa Official ya. Oke, catet. Terus yang kedua Ayo Kawin. Ayo kawin. Ayo kawin, kawin, pacaran enggak, kawin enggak enak. Kayak gitu. Liriknya kayak gitu. Seru. Artinya kamu mau nodong dia, ayo buruan Iya, gitu ya. benar. Terus selanjutnya? Yang ketiga Cintaku Satu. Oh, itu gimana lagunya? Jadi, Cintaku, pokoknya adalah di itulah. Saya lupa juga ada kebanyakan lagu nih. Pokoknya judulnya Cintaku Satu. Jadi 3 nih single saya duet sama Irfan. Terus yang single Irfan sendiri pun dia udah ada. Oh gitu. Nah itu yang ciptain saya. Judulnya Resiko Orang Ganteng. Oh, nah nanti seperti apa lagunya nanti aku kulik lagi Nanti langsung kulik lagi, ya. makanya undang Irfan ke sini. Iya, minggu depan ya. Amin. Bulan depan. Bulan depan. Iya, oke. Nah, ada rencana proyek terbaru kalian berdua? Ya proyek terbaru ya kalau untuk Kepelaminan. kepelaminan, ngurusin usaha bareng. Bukan usaha bareng, mengambil alih usaha Irfan. Oh iya benar gitu. Ya janganlah, pokoknya kita usaha bareng sama-sama. Oke. Pokoknya kita harus suka dan duka sama-sama. Oh gitu dong. ya. Jangan mau enaknya doang. Kalau enaknya kan ya udah sering lah. Jadi maksudnya makan enak bareng. makan enak. Ya sering. Jadi susah senang kalau bisa berdua bersama-sama. Jangan cuma mau enaknya doang. Oke. Giliran susahnya kita dilupain. Gitu, jadi jangan. sampai nanti ke jenjang pernikahan dan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya sampai rabbal menua alamin. bersama itu. Luar biasa. Oh, tujuannya sampai menua Iya bersama dong, ya. sampai maut memisahkan. Tapi nanti lu duluan loh, bukan dia duluan. Ya nggak masalah. Pokoknya mau siapapun duluan, intinya dipisahkan oleh maut. Maunya seperti itu. Amin, didoakan ya, luar biasa. Oke, Irma, aku punya 7 pertanyaan, tapi kamu harus menjawabnya dengan cepat. Ada apa dengan angka 7? Spontan, ya. Spontan ya, nggak boleh mikir panjang. Harus apa? Spontan. Bukan uhuy. Tahu kan? Au. Yang sebelah sono, program sono. Iya, saya. Pertama ya. Ya, Dangdut koplo atau klasik? koplo. Viral tapi banyak yang nyinyir atau biasa aja tapi banyak temen? Viral tapi banyak yang nyinyir. Salah kostum atau salah masuk stage? Salah kostum apa? Atau salah masuk stage? Salah kostum, salah masuk stand, nanti stage orang gue diomelin. Panggung daerah atau luar negeri? Daerah. Jadi juri atau mentor? Mentor aja. Konsisten tapi gak terkenal atau gak konsisten tapi terkenal? Nggak konsisten tapi terkenal. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Oke, kita bahas satu-satu. Dangdut koplo apa klasik? Koplo. Enak koplo ya? Koplo. Rame ya? Sesuai dengan jiwa aku. Biar seru aku kan ya? jiwanya nggak bisa diem. Jiwanya bawaannya mau goyang. Oke. Kalau klasik kan ya Mendayu-dayu. nggak sesuai lah dengan jiwa saya. Dan tren sekarang juga kurang ya? Ya pokoknya sesuai jiwa aja lah. Kalau aku Sesuai mah yang jiwa. memang sesuai passion aja. Kalau bisa tren mah bawain. memang kalau tren musik itu kan nggak bisa ditebak. Kadang dibilang klasik nggak tren tapi nanti akan ngetren. Ngetren lagi. Nggak bisa ditebak lah. Tapi kalau di panggung udah pasti harus rame gitu Harus ya? rame. Jadi koplo harus rame gitu ya? Oke. Tapi kalau di kafe jangan salah harus klasik. Oh gitu? Kalau mau dapat banyak saweran. Rata-rata aku kalau di kafe dangdut lagu-lagu lama. Lagu-lagu jadul. Oke. Lagu-lagu yang memang Bunda Rita Sugiarto, Umi Elvi, Nur Hasanah kayak gitu-gitu yang memang jadi. Nur Hasanah tuh siapa? Itu yang penyanyi. Ika Nurjana? Enggak ada. Nur Hasanah juga ada penyanyi lama banget, ada. Jadi memang dia penyanyi lagu, makanya aku jadi tahu karena aku jadi ngulik kan. Lagu-lagu ini ternyata ini lagunya begini gini. Demi apa ya? Saweran. Kalau di kafe justru lagu-lagu lama ya? Iya, melo-melo. Oke. Yang klasik. Kalau di kafe dangdut ya. Kalau lagu klasik dangdut seperti apa sih? Coba dong, aku pengen denger kamu nyanyi. Ya kayak Pacar Dunia Akhirat. Yang gimana tuh? Hari ini
saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Asik. Gitu, pokoknya lagu-lagu lama yang memang klasik-klasik gitu. Itu baru ada sawerannya. Coba kalau misalkan nyanyi joget yang heboh. Nggak ada yang nyawer Nggak nih? ada. Karena kalau di kafe tuh kan jogetnya gini. Oh, sambil nge-fly. Mau nge-fly kan mau apa kek. Pokoknya dia pelan-pelan ngeluarin. Oh, jadi kamu juga harus bikin nyaman ya. Ember, kita Biar juga. duitnya keluar. Kalau ada cari satu untukku. Oh. Rono. Oke. Begitu gue sesuai dengan tempat. Oh, disesuaikan dengan situasi kondisi. Situasi dan kondisi. Makanya gue sebel banget kalau udah nyanyi kan, udah 10 kali ref. Ya elah baru 100.000, ya iya ngasih 2.000-an. Lama banget. Kadang suka gue cemberut itu, wah lama lu bang. Capek gue nyanyi. Gocap lah minimal nih para tukang sawer. Kasihan kita nih, mulut kita pegel. Kalau di kafe gitu ya sistemnya sawer ya. Sawer. Tapi ada yang ngeluarin 2.000-an. Ada. Makanya Jadi lama ya. 2.000 lecek mula. Gua kan nih 2.000 dari mana? Ini gua 2.000 uang baru ya. Udah lecek mula. Aduh. Kadang ya bukannya mau munafik enggak mau. Nggak kebayang lu secantik ini suara bagus di sawernya 2.000-an. Kayaknya tega banget tuh manusia. Iya. Cuman kan ya kita harus menghargai lah, mengapresiasi. Ya. Mungkin mereka juga tujuannya biar lama kali ya. Gitu dia, makanya gua kadang ya gitu kan, udah kayak gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan di depan umum. Jadi pas lagi intro nih, mic gue taruh sini. Bang, elah bang, jangan segitu lama banget bang, capek gue. Iya neng, katanya. Ntar baru gue masuk lagi, kalau kan kasihan kalau mic masuk. Oh iya, kan, orang semua denger ya. Kita nggak boleh mempermalukan. Jadi kita harus menghargai. Menjaga. Ntar gue coel-coel. Ini buru bang, gocapan. Ya udah ditukerin neng soalnya. Ya udah langsung aja segepok, jangan atu-atu. Gue gituin kadang, gue bisikin. Gue baru tahu saweran pakai tawar menang. Makanya kayaknya gue doang kali penyanyi kayak gitu. Kalau kan mau. Kenapa gak pakai QRIS aja sih? Makanya ntar besok-besok gue taruh di dada nih. Nih. Barcode. Pasang. Biar kagak lama. Nah, Tapi emang sih setiap pemain musik tamu-tamu, emang rata-rata ngatain gue penyanyi bocor ya katanya. Lo doang mah penyanyi bocor ya kayak gitu. Sama tamu kayak sama ini nih, tapi ada yang ilfil gak sih? Kan lu cantik-cantik gitu, tapi bocor gitu, ada yang ilfil gak sih? Atau malah terhibur? Justru malah akhirnya jadi bestie. Oke. Jadi kayak klien misalkan, kan justru kalau aku sih kalau pernah nih aku coba menyek, justru malah dia mencoba sesuatu yang baru, yang beda. Bukan beda, maksudnya ya dalam tanda kutip lah gitu. Tapi dengan aku gayanya kayak gini, spontan, terus bocor apa segala macam, dia malah jadi temen. Jadi temen ya, jadi nggak berpikir aneh-aneh. Gue udah di sini, lu kapan jadwal gitu, jadi enak gitu. Iya bang, tapi lu bawa saweran jangan dikit ya gitu. Jadi gitu. komunikasi juga enak gitu. Beda kalau lu cantik-cantik, nelponnya juga beda. Ir. Nah, Ir. Di kamar ini. Kamar 212. Malah gitu jatuhnya. Oke. Jadi mendingan gaya gue kayak gini aja deh. Udahlah begini aja. Kalau mau senang syukur, nggak senang ya udah. Jadi ternyata itu memproteksi dirimu juga ya. Aku dari dulu udah kayak gini, udah gaya. Nah, viral tapi banyak yang nyinyir atau biasa aja tapi banyak temen? Viral tapi banyak yang nyinyir. Kan berat itu bebannya. Udah biasa. Kamu udah biasa dinyinyirin ya? Udah biasa, saya dihujat netizen, udah biasa. Pokoknya dinyinyirin, udah biasa. Tapi prinsip saya, haters is a lovers. Jadi pembenci itu sebenarnya adalah pencinta yang baik. Kita. Karena walaupun mereka menghujat, tetap aja nge-follow kita. Mereka menghujat, tapi kan berarti mereka aware sama kita. Perhatian gitu. Daripada
dia siapa ya gue kagak tahu nih. Ini artis siapa ya gue kagak tahu gitu. Kalau aku kan alhamdulillah mau kemana-mana jalan orang udah tahu, oh nih Irma gitu ya. Iya. Yang udah terkenal bocornya gitu. Betul, Salah kostum atau salah masuk panggung? salah kostum. Pernah? Pernah. Di acara apa itu? Pernah. Aku acara tuh harusnya ya acara salah satu instansi juga. Itu ternyata tuh kan acara itu kan formal. Oke. Formal gitu kan. Tapi aku pakai baju tadinya aku pikir nih acara dangdut panggung terbuka. Oke. Ternyata di indoor. Indoor. Dan yang memang Padahal kamu udah pakai formal. baju seksi. Pakai baju seksi. Wah, misalnya, wah ini jangan nih soalnya banyak petinggi-petinggi nih. Gitu kan beserta istri-istrinya gitu. Jangan pakai baju begini. Gitu. Akhirnya? Ya udah, akhirnya kita ganti baju. Kan seperti yang aku bilang. Di mobil kamu aku udah kayak kamar. lemari. Oh, Jadi udah tinggal ganti ya. Oh, ada untungnya juga ada ya. untungnya kita bawa Beberapa kostum, stok. bawa apa? Oh, Bawa I see. stok yang banyak. Memang harus gitu, aku kalau nyanyi ataupun syuting atau acara apapun nggak pernah aku cuman satu baju yang ada di badan. Pasti beberapa. sepatu, baju semua pasti ada stok. I see. Panggung daerah atau panggung luar negeri? Daerah. Pernah dapat tawaran untuk manggung di luar negeri? Oh, udah pernah juga nyanyi di luar Kemana? negeri. Singapura pernah, Brunei. Oke. Brunei malah sempat berapa kali bolak-balik, Malaysia pernah. Tapi masih wilayah Asia lah. Oke. Tapi lebih enak di daerah ya? Ya aku lebih banyak dapat duitnya di daerah. Oke. Keliling-kelilingnya daerah. Jadi aku lebih baik daerah. Dan cepat selesai kan? Sama aja sih. Sama aja luar ya? negeri pun cepat selesai juga, sama kan sistemnya sama semua. Oke. Cuman kan karena kita mendapatkan banyak uang di negara kita sendiri, jadi ya udah kita cinta Indonesia. Asik. Jadi juri atau mentor? Mentor. Pernah jadi juri? Pernah. Acara apa? Saya pernah, ya sama talent ajang pencarian bakat juga. Oke. Pernah diadakan juga di salah satu stasiun TV pernah, terus yang diadakan di ya istilah kata kayak perusahaan-perusahaan gitu kan suka bikin tuh talent-talentan gitu. Idol-idolan gitu. Jadi aku pernah juga disuruh jadi juri pernah. Jadi mentor juga pernah. Mentor juga pernah. Ya kan kalau mentor kan enak, aku lebih bisa mengeksplor. Misalkan aku mentor artis A. Oke. Jadi aku mau ngajarin dianya, ini begini loh, gini enak gitu. Sambil kita juga sama-sama saling tukar ilmu sih sebenarnya. Sharing ilmu jadinya dapat ilmu juga ya. Konsisten tapi nggak terkenal atau nggak konsisten tapi terkenal? Nggak konsisten tapi terkenal. Kenapa? Ya sekarang kita konsisten tapi nggak terkenal, capek doang dong. Nggak jadi-jadi gitu ya. Mau tiap hari kita bikin konten, tiap hari kita syuting, tiap hari kita nyanyi tapi nggak dikenal orang buat apa? Buat apa? Nah, malah enak nggak konsisten tapi gue terkenal. Bener sih, kesempatannya lebih banyak terbuka ya. Iya dong. Oke, masa lalu atau masa depan? Masa depan dong. Masa depan. Masa lalu biarkan berlalu. Masa lalu biarkan berlalu. Masa lalu biar. Gue kayak Ipul nyanyi mulu. Gitu ya, masa depan lebih oke ya? Ya dong, kan kita kan menata apa yang masa lalu belum kita tata, apa yang masa lalu itu tertinggal, apa yang masa lalu belum kita kerjakan, kan kita tatanya semua untuk masa depan. Iya. Nah, berarti si Irma ini profesinya apa? Penyanyi, main sinetron tadi, konten kreator, terus apa tadi, pemburu saweran. Jadi profesi lo apa sebetulnya? Pemburu cuan. Pemburu Jadi cuan. apa yang bisa jadi uang kita jalani. Kita hajar. Itu aja. Oke. Ya, dan berarti si Irma Darmawangsa ini fix mantap seorang pemburu cuan. Kita adalah PC ya. Kita PC bukan LC. Oh, PC. Apa itu PC? Ya pemburu cuan. Oke. PC. PC. Oke deh. Nah, sobat mantap, itu dia kita ngobrol-ngobrol sama Irma. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Saya kira bakal ngobrol sampai sahur loh. Udah nggak puasa, Bu. Kan puasa Sawal nih.
Ya, dan nggak terasa ternyata kita banyak ngobrol sama Irma dan kita akan menunggu karya-karya Irma selanjutnya, Ya. baik sendiri ataupun bersama pasangannya. Yes. Dan seperti harapan Irma tadi, kita berharap semoga secepatnya menuju ke jenjang perkawinan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Dan sobat mantap, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Gak kuku, au au.